A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal ya di dalam kehidupan kita, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apa yang dipaparkan Rasulullah dalam hadisnya, apa yang terjadi ya pada kehidupan para sahabat Rasulullah, para ulama, orang-orang saleh, dengan harapan kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, memperkuat karakter keislaman kita sebagai seorang muslim ya. Karena ujian keimanan pada hari ini ya semakin besar ya. Dan semakin ujung zaman ini semakin besar juga ya ujian keimanan, sehingga disinilah pentingnya bagi kita untuk berusaha ya untuk selalu mempertebal, memperbaiki ya kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan ya kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Hikmah. Kali ini saya akan mengangkat tema 3 tingkatan iman kepada qada dan qadar. Persoalan qada dan qadar ya, atau bahasa kitanya itu takdir baik dan takdir buruk. Nah, ya persoalan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini disikapi beragam. Dan karena persoalan inilah kemudian ada kelompok-kelompok ya, yang mempertegas ya, keyakinan mereka kepada takdir ini. Makanya ada kelompok Jabariyah ya, di mana mereka menafikan adanya campur tangan Allah ya, di dalam urusan nasib hidup manusia gitu ya. Jadi manusia itu bebas menentukan, manusia menentukan dirinya mau kemana, mau jadi apa, mau seperti apa ya, Jabar ya. Kemudian lahir kelompok Qadariyah ya,
Yang sebaliknya semua ya, yang dilakukan oleh manusia itu adalah kembali kepada ketetapan ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengikut takdir lah gitu. Nah, disinilah ya kemudian orang kadang bingung berbicara takdir gitu. Dan ini juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah membahas mengenai persoalan takdir ini ya. Nah, tentu yang kita harapkan adalah kita tidak tersesat ya dari pemahaman yang benar tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kan kalimat hadisnya bisyarrihi wa khairihi ya. Baik yang buruk maupun yang baiknya itu. Nah, takdir Allah itu kan ada yang baik-baik, ada yang buruk-buruk begitu. Itu wajib kita imani. Nah, bagaimana seharusnya kita memposisikan iman kepada takdir baik dan takdir buruk ya, yang disebutkan di dalam hadis ya, Rasulullah SAW. Tentu kita coba ya berupaya jangan sampai kemudian keyakinan kita ini melenceng dari keyakinan yang benar, yang hakiki, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang iman kepada takdir baik dan takdir buruk ini adalah bagian dari aturan tauhid ya, yang menyangkut akidah seorang muslim ya, sebagaimana dia berikhtiar melakukan hal-hal yang mengantarkan pada takdir baik dan menghalangi dirinya dari takdir buruk ya, serta meminta tolong kepada Allah dari kedua hal tersebut ya dalam aturan syariat. Nah, urusan agama tidak bisa berjalan dengan lurus ya, dan teratur kecuali bagi orang yang beriman kepada takdir dan menaati syariat ya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam mengimani takdir. Nah, ini yang kita coba perjuangkan, kita coba selami bagaimana ya Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang memahami takdir ini ya. Nah, ketika ditanya kepada Nabi Muhammad SAW ya, ketika beliau berbicara tentang takdir ya, ketetapan Allah yang baik dan yang buruk ya, maka kemudian beliau ditanya oleh para sahabat ya, ketika di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ya takdir Allah itu sudah tetap ya bagi seluruh manusia, sehingga kalaupun ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, kalau dia ditetapkan sebagai ahli neraka, pada akhirnya dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan ada orang-orang yang sekalipun ya dia beramalan dengan amalan ahli neraka, tetapi pada akhirnya ya, ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga. Nah, itu ya. Maka kemudian sahabat bertanya ya, lalu apa gunanya beramal wahai Rasulullah SAW? Nah, ya. Lalu apa gunanya amal kalau begitu gitu kan? Karena pada akhirnya semuanya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Rasulullah SAW ya, ketika sahabat bertanya, lalu apa gunanya ya kita beramal? Mengapa kita tidak pasrah saja ya kepada catatan takdir kita dan meninggalkan amal? Udah kita ya apa adanya aja ya, semaunya kita aja. Toh semuanya sudah ditetapkan begitu kan. Maka kata Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan beramalah kalian ya, karena masing-masing dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang ditakdirkan untuknya. Ini termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di nomor hadis beliau yang ke-2648. Jadi bagi Rasulullah SAW ya, sekalipun takdir ketetapan ya, masuk ke dalam surga dan neraka itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya, hanya Allah yang menentukan ya, siapa yang akan dimasukkannya ke dalam surga, siapa yang akan dimasukkannya ke dalam neraka ya. Meskipun demikian nah, ya, dalam sisi yang lain Rasulullah SAW tetap mewajibkan kita, memerintahkan kita umat Islam untuk tetap beramal sebagaimana ketetapan Allah bagi ya, sebagaimana takdir Allah bagi ahli surga ya.
Dan dalam hadis jelas, dalam Quran kan jelas ya, Allah mentakdirkan ya, orang yang beriman, beramal soleh dengan amalan-amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk masuk ke dalam surga. Itu kan takdirnya Allah, ketetapannya Allah. Kan. Man amila amalan salihan ya wa huwa mu'minun, kan begitu ya. Siapa yang beramal dengan amalannya baik dan dia beriman, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Di ayat yang lain akan falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka dia akan memberinya kehidupan yang baik. Itu kan takdir Allah. Itu kan itu dijelaskan. Maka berdasarkan itu Rasulullah mengatakan, beramallah kalian, tetaplah beramal ya, dengan amalan ahli surga, karena masing-masing kata Rasulullah SAW dimudahkan untuk mencapai takdirnya. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, fima ya'malul amilun, ya apa gunanya amal ya. Kalau memang semuanya sudah ditentukan ujungnya kemana begitu, maka kata Rasulullah SAW, ya qala kullum musayyarun lima khuliqalah ya, kata Rasulullah, setiap orang akan dimudahkan menuju kepada takdir dirinya, takdir penciptaannya ya. Jadi nggak usah mikirin begitu ya, wah ini saya ditakdirkan masuk kemana, ya berjuang saja ya, berjuang dengan amal dan iman agar kemudian ditakdirkan Allah masuk ke dalam surganya. Nah, gitu. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, semua kitab samawi ya, ada Taurat, kemudian Zabur ya, lalu Injil ada ya, yang terakhir adalah Al-Quran ya. Semua kitab samawi dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sepakat menyebutkan bahwa takdir yang ditetapkan itu tidaklah melarang seseorang untuk beramal dan tidak pula memerintahkan seseorang untuk pasrah ya. Akan tetapi takdir tersebut justru mengharuskan seseorang untuk bersungguh-sungguh, tekun dan semangat untuk beramal soleh ya. Jadi pembahasan mengenai takdir ini adalah sebuah sebuah penekanan untuk memotivasi diri kita ya. Memotivasi diri kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah pemilik tunggal, pemilik penguasa tunggal, pemilik hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dimasukkannya ke dalam surga dan siapa yang akan dimasukkannya ke dalam nerakanya Allah. Kayak kita lah ya, sama presiden misalnya, kita tahu nih yang berhak menentukan kalau lihat di dalam dunia politik ya, karena presiden yang berhak menentukan ya, siapa yang mau jadi menterinya itu. Kan biasanya orang-orang berusaha dekat dengan presiden, nggak ada yang punya pikiran biarin aja gitu ya, kan presiden yang menentukan gitu ya, sehingga kemudian tidak ada upaya untuk mendekati presiden. Nggak ada ya. Kalau kita perhatikan justru sebaliknya ya, banyak yang kemudian melakukan tindakan-tindakan, aksi-aksi supaya kemudian ya, nampak terlihat oleh presiden ya, atau dekat dengan presiden sehingga dapat jatah menteri, komisaris gitu ya. Lalu kenapa kemudian hal itu tidak berlaku bagi sebagian orang kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Malah justru jadi apatis. Udah ditakdirkan kok ya, siapa yang masuk ke dalam surga dan neraka, ngapain lagi sibuk beramal gitu. Ini kan tentu sebuah kesesatan, sebuah kesalahan ya. Sebuah pemikiran yang keluar dari bukan orang yang normal ya. Kalau orang yang normal ya, punya gairah, punya ambisi ya, punya kewarasan akal ya, atau akal sehat, maka dia akan beraktivitas, bertindak, berupaya untuk mendekatkan diri kepada sang pemilik takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menegaskan, yang menetapkan siapa yang akan masuk ke dalam surga, ya kita mendekatlah kepada Allah. Harapannya kemudian ya, kita ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Beramallah kalian gitu ya. Kullu musayyarun lima khuliqalah ya, karena setiap sesuatu itu akan mendapatkan kemudahan untuk mencapai takdir yang telah ditentukan bagi dirinya. Jadi semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya kita akan mendapatkan kemudahan untuk ya, meraih takdir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini ya. Orang-orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya terdapat kebaikan. Ya. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kau lemah. Jika ada suatu musibah yang menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya dulu aku berbuat demikian, pastilah menjadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, inilah takdir Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya ya, atau jikalau gitu, itu akan membuat perbuatan akan membuka ya, gerbang perbuatan syaitan. Nah, jadi Rasulullah SAW sendiri sudah menegaskan ya, dalam hadisnya, ya, kalaupun semuanya sudah terjadi begitu kan di luar harapan kita, maka sebagai seorang mukmin yang keluar dari lisan kita adalah qadarullah ya, wa ma syaa fa'ala ya. Inilah ketetapan Allah dan Allah ya, berkuasa atas apa yang Dia kehendaki ya. Karena selama ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, ketika seseorang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah gitu atau lupa kepada Allah, maka yang nampak dalam dirinya, dalam pandangannya adalah ya dirinya, kekuatan dirinya. Makanya ada munculkan sosok Qarun ya, yang merasa kaya raya karena upaya dirinya, ya, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Padahal dia ngakunya beriman kepada Allah, tapi ketika berbicara kekayaan, ya, kesuksesan yang disandangnya, dikatakan itu adalah upaya dirinya. Nah, ini yang kemudian diharamkan di dalam Islam, punya pemikiran seperti ini, dan umumnya kadang-kadang ya, terselip ya, terbersit pikiran seperti itu dalam hati manusia. Apalagi orang yang kemudian ya, keimanannya kepada Allah tipis, maka segala hal ya, menurut dia ya berdasarkan kalkulasi, berdasarkan perancangan, planning, perencanaan dan sebagainya. Dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika gagal, maka yang keluar seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah katakan tadi, dilarang mengatakan seandainya saya begini dan begini, pasti jadinya nggak kayak gini, jadinya itu akan begini. Nah, itu Rasulullah larang, dan biasanya ucapan itu keluar dari orang-orang yang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala tipis. Zikrullahnya kurang, ingatan kepada Allahnya kurang sekali. Sehingga ketika terjadi kegagalan atas usaha yang dia sudah curahkan, dia akan mengatakan, coba saya nggak begini, coba seharusnya saya begini. Nah, pasti semuanya akan begini-begini, nggak akan kayak gini gitu ya. Nah, maka Rasulullah larang itu. Kenapa? Kalau itu keluar dari lisan kita, itu akan membuka gerbang kesesatan. Ya, pada akhirnya kemudian menyebabkan kita menjadi putus asa, terjerumus ke dalam kekafiran karena menyangka nggak ada gunanya gitu ya, beragama gitu kan. Kalau sedang ngikutin saran agama nih begini-gini, nah, itu tidak boleh. Tapi katakanlah ya, qadarullah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan semuanya terjadi atas kehendak Allah. Wa ma syaa fa'ala ya, Allah mau bikin apa aja ya memang Dia bisa ya. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita dalam kegagalan proses yang kita jalani ya, setiap kita pasti pernah merasakan gagal ya. Ya, semua kita pasti pernah merasakan gagal. Tidak ada yang pernah merasa tidak gagal itu. Ya, walaupun kecil kegagalan itu pernah kita rasakan. Nah, ketika gagal itulah ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan siapa yang sesungguhnya berkuasa, siapa yang sesungguhnya menetapkan segala sesuatu. Ya, urusan dalam diri kita ini siapa yang sesungguhnya berkuasa? Kita atau Allah Subhanahu wa taala? Dan itu akan terlihat dari lisan yang keluar dari ucapan yang keluar dari lisan kita. Kalau yang keluarnya tadi ya yang dilarang Nabi, jika coba saya nggak kayak gini. Nah, ini berarti apa? Kita tidak mengakui, tidak beriman kepada qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui adanya kekuasaan, penetapan ya, Allah Subhanahu wa taala.
seolah-olah semua yang terjadi atas kekuasaan kita. Dan kita salah kalkulasi gitu ya. Sehingga jadi gagal, kan jadinya begitu. Tapi kalau orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika gagal justru semakin menyadarkan dia kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya sudah maksimal, sudah usaha, tetap saja yang berkuasa itu Allah. Makanya kemudian muncullah istilah pepatah, kita yang merencanakan, Allah yang menetapkan. Karena kita tidak punya kekuasaan untuk menetapkan ini. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bab takdir baik dan takdir buruk. Oleh karena itu kemudian para ulama dalam hal ini ya, agar kita tidak melenceng ya, untuk memahami takdir baik dan takdir buruk ya, yang disebut sebagai rukun iman ya, oleh Rasulullah SAW, maka para ulama membagi ya, tingkatan di dalam mengimani qada dan qadar atau ketetapan baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala kepada tiga ya. Yang pertama tingkatan ya, iman yang pertama adalah iman kepada ilmunya Allah Azza wa Jalla ya. Yang kedua adalah iman kepada kitab yang terpelihara ya, atau Lauhul Mahfuz ya, catatan takdir itu. Dan yang ketiga adalah iman kepada kehendak Allah yang pasti terlaksana dan kekuasaannya yang menyeluruh ya. Tiga tingkatan inilah yang kalau kita pahami dengan baik, maka insya Allah kita tidak akan tersesat dalam memahami makna takdir ya, atau qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita tidak terjerumus kepada firqah-firqah yang sesat ya. Nauzubillah ya, sampai mengatakan ya Allah tidak punya kuasa atas diri kita. Semuanya tergantung kita saja. Nah, ini kan menafikan kekuatan Allah walaupun dia menukil dalil gitu ya. Nah, itu adalah pemahaman yang tidak bisa diterima. Kita bahas yang pertama ya, insya Allah kalau tidak tuntas kita akan sambung ya pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama tingkatan yang pertama terhadap takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada ilmu Allah Azza wa Jalla. Nah, ya. Jadi yang harus kita dudukkan dulu nih ya. Berbicara beriman kepada takdir itu kita harus paham ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya pengetahuan, punya ilmu ya, yang meliputi segala sesuatu, menjangkau segala sesuatu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan takdir ya, baik dan buruknya pada makhluknya itu berdasarkan ilmu dia. Nah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir itu kan ditulis ya di Lauhul Mahfuz, semuanya dicatat. Min qabl an nabra'aha ya, sebelum itu terjadi sudah Allah catat tuh. Di Lauhul Mahfuz nanti ada kita bahas ya pada tingkatan yang kedua. Nah, jadi apa yang Allah tulis itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang sederhana, Allah tahu enggak kita ini begitu hidup di alam dunia cenderungnya kemana, ngamalin apa? Maksudnya apakah mengamalkan amalan ahli surga, apa mengamalkan amalan ahli neraka? Allah tahu enggak ending hidup kita itu kemana? Ya, menjadi pengamal amalan ahli surga atau menjadi pengamal amalan ahli neraka? Allah tahu. Itulah yang kemudian Allah catat, Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Nah, ini yang kita pahami. Nah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, baik yang ada maupun yang tidak ada, baik yang mungkin maupun yang mustahil. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Nah, itu mutlak kita pahami. Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai Al-Alim ya, yang Maha mengetahui, yang Maha tahu. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia perbuat, apa yang diperbuat oleh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Dari makhluk yang paling besar, sebutlah makhluk yang paling besar apa ya?
malaikat kah, aras kah. Kalau bicara alam dunia yang berarti di alam semesta ini ya, gajah lah apalagi, sampai yang paling kecil. Nah, yang paling kecil sekarang itu virus COVID yang nano ya, kecil banget nggak kelihatan ya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ya apa yang akan terjadi ya. Kita harus yakin itu ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui ya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang akan kemudian berlaku ya pada semua makhluk yang ada ya, di alam semesta ini. Bahkan pengetahuan itu ada sebelum makhluk-makhluk ini diciptakan. Sebelum ada COVID-19 Allah udah tahu ya apa yang akan terjadi ya dengan virus yang bermutasi bla 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 gitu ya. Jadilah kemudian COVID-19 dan kemudian menyebabkan kematian ini itu macam-macam. Allah tahu semua sebelum itu tercipta ya. Sebelum itu ada. Dan dia Allah telah mengetahui rezeki, ajal, ya, keadaan, amal, ya, semua makhluknya. Ya. Ya, dalam semua gerak dan diam yang mereka lakukan serta bahagia dan sengsara yang mereka rasakan. Susah senangnya semua makhluk yang Allah ciptakan ini semuanya sudah Allah ketahui sebelum makhluk-makhluk ini diciptakan. Termasuk kita. Sengsara bahagianya kita, hidup kita itu semua sudah Allah ketahui. Ya. Dan sudah dicatat kan gitu ya. Apakah kita akan menjadi ahli neraka atau menjadi ahli surga sudah Allah catat, sudah Allah tahu kemana cenderungnya kita, jalan mana yang kita pilih itu Allah tahu. Ya. Nah, dia telah mengetahui siapa di antara manusia yang menjadi penghuni surga dan siapa di antara mereka yang menjadi penghuni neraka sebelum mereka semua diciptakan oleh Allah. Dan sebelum surga dan neraka itu ada. Sebelum surga dan neraka itu ada juga Allah sudah tahu akan ada yang namanya surga, namanya neraka gitu ya. Lalu siapa yang akan menjadi penghuninya, siapa yang akan masuk ke dalam surga, siapa yang akan masuk ke dalam, Allah tahu semuanya. Sudah Allah ketahui. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengetahui itu semua, baik yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang lahir maupun yang batin, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Ya, dan yang permulaan maupun yang terakhir, ya, itu semuanya ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sifat dan kandungan dari namanya itu yaitu Al-Alim ya, atau Al-Khabir. Ada juga dalam ayat disebut Alimul Ghaibi Wasyahadah. Ya. Allah mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ada juga yang menyebutkan wa huwa 'allamul ghuyub, alamul ghuyub. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui segala sesuatu yang gaib. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Talaq yang ayat yang ke 12 ayat yang terakhir. Di dalam penggalan ayat terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Perintahnya berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu dan ilmunya Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi poin inilah yang ingin Allah tunjukkan kepada kita atas apa yang terjadi dalam diri kita. Ya, dalam bab yang Rasulullah katakan tadi dalam hadisnya adalah tentang kegagalan kita. Ketika kita gagal, maka seorang mukmin akan sadar bahwa sesungguhnya ada zat yang berkuasa atas diri kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih pandai dari kita. Mungkin ya ada orang bikin. Orang manusia ini saking hebatnya dia bikin apa-apa, merencanakan apa-apa, dia lupa ya, segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Karena dia pikir apalagi pikirannya terlalu sistematis begitu ya. Kalau ini begini, pastinya akan begini, hukumnya begini, sehingga ketika dia merancang sesuatu, kemudian dia bisa prediksi ini akan terjadi, lalu kemudian betul-betul terjadi, maka dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kemudian Allah tunjukkan beberapa kegagalan ya
kegagalannya dalam diri kita, kegagalan dalam sistem ya yang ada di dunia. Itu semuanya Allah tunjukkan, Allah buat itu dalam rangka apa? Supaya kita sadar ada zat yang maha mengetahui, lebih tahu daripada kita. Ada zat yang lebih berkuasa dari kita. Kalaulah manusia itu lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala, lebih alim daripada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada yang namanya kegagalan. Ya. Tapi hingga saat ini kita masih mendengar ya ada istilah gagal. Ya. Dan setiap kita manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Dan kegagalan itulah ya peristiwa di mana Allah ya menunjukkan kepada kita siapa yang sesungguhnya lebih maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surah Saba ya, surah yang ke-34 di ayat yang ke-3 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wal akbaru illa fi kitabim mubin. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib ya, bala ya wa rabbi ya, dan demi Tuhanku yang maha mengetahui segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu, tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar zarah pun yang ada di langit, yang ada di bumi, dan tidak pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar dari itu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang nonton film Ant-Man ya, manusia semut masuk ke dalam inti atom, kecil banget. Ada istilah-istilahnya itu. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Sekecil apapun gitu ya, kehidupan penciptaan asal dia makhluk, Allah tahu kejadiannya, keadaannya seperti apa. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, kurang lebih artinya begini, ketika kami sedang mengantarkan jenazah di pekuburan Baqi al-Gharqad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu datang kepada kami, kemudian beliau duduk. Lalu kami pun duduk di sekitar beliau, ya, lalu beliau memegang tongkat, kemudian menunduk dan menggores-goreskan tongkatnya ke bumi. Ya, jadi Rasulullah duduk, sahabat mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala, memegang tongkat dan menggores-goreskan tongkatnya di atas tanah. Kemudian beliau mengatakan, tidak seorang pun dari kalian dan tidak satu jiwa pun yang telah tercipta melainkan telah dituliskan baginya tempatnya di surga atau di neraka. Sudah ada catatannya, siapa yang akan menjadi ahli surga, siapa yang menjadi ahli neraka, sudah Allah buat catatannya. Kemudian tidak ada seorang pun dari kalian, tidak satu pun jiwa yang tercipta melainkan telah ditulis baginya tempat di surga atau di neraka, dan melainkan telah dituliskan baginya sengsara atau bahagia. Ali radhiyallahu anhu berkata, lalu ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita pasrah saja dengan catatan takdir kita dan meninggalkan amal? Ya, kalau gitu ngapain kita beramal, wahai Rasulullah? Udah kita pasrah aja. Ya, bangun tidur, udah nggak usah, ya ikut aja apa yang ada di kepala terlintas begitu ya. Ya, nggak usah ngikutin apa yang disebut dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran bangun tidur, kalau dalam hadis ya kita bersyukur ya. Baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Kemudian kalau subuh ya bangun salat malam, kemudian wirid, zikir, baca Quran ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan inna Quran al-fajri kana mashuda ya, karena bacaan di waktu fajar itu disaksikan. Makanya bangun tidur baca Quran, wirid, zikir. Nah, itu kalau ikut syariat begitu kan. Nah, lalu kata sahabat, kalau memang sudah ditakdirkan seperti itu, ngapain kita melakukan itu wahai Rasulullah? Mengapa kita beramal? Kenapa enggak kita pasrah aja gitu? Enggak usah ada istilahnya beramal begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa saja yang termasuk golongan yang bahagia, maka ia akan mengarah kepada amalan golongan bahagia. Dan siapa saja yang termasuk golongan sengsara, maka ia akan mengarah kepada amalan golongan sengsara.
Jadi kalau ada di antara kita sahabat yang dirahmati Allah, ya dimudahkan Allah untuk sujud, menempelkan kepala ini, dahi ini ke tanah, itu harus kita syukuri. Bisa jadi itu bagian tanda dan ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk masuk ke dalam golongan hamba yang soleh. Akan menjadi penduduk surga. Karena beberapa banyak orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kemerdekaan, punya harta, tidak mampu menundukkan kepalanya, jidatnya, ya, menempel ke atas tanah, ya, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Susah gitu ya. Ada orang mampu keliling dunia karena uangnya banyak, ya orang Islam. Ya, saya pernah ketemu, ada orang cerita, ya, duitnya banyak. Ya. Saya keliling dunia udah kemana aja udah sejabanin. Tapi ke Mekah, ya, ke tanah suci, ya, berkunjung ke Mekah dan ke Madinah nggak berani, nggak bisa, belum pernah kata dia. Ya. Bayangkan, ya. Bukankah ini satu kenikmatan ketika kemudian kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menginjak, ya, padahal belum pernah keliling dunia gitu ya. Punya paspor, baru kali itu punya paspor, itu pun gara-gara mau umrah. Ini harus disyukuri, ya. Nah, bisa jadi itu kemudian menjadi tanda bahwa kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan itu tadi, ya, siapa saja, ya, yang Allah kehendaki masuk surga, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli surga. Nah, siapa saja yang dikehendaki menjadi ahli neraka, maka dia akan menjadi mudah untuk mengarah kepada golongan ahli neraka. Gampang aja dia minum homer, gampang aja dia judi, wah ini bahaya. Jangan-jangan ditakdirkan Allah masuk ke dalam neraka. Karena gampang aja dia ngebunuh orang gitu ya. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, kok ada orang tega gitu ya, menyakiti anak sendiri, membunuh anak sendiri, pasangan sendiri, mudah aja gitu menghilangkan nyawa orang. Ini jangan-jangan ciri dan tanda bahwa dia ditakdirkan Allah menjadi orang yang akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Maka di satu sisi itu tadi ya, syukuri segala kebaikan yang sudah kita bisa lakukan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih izinkan ya. Hari ini saya mengangkat tangan, menyebut asma-Mu, ya, takbir Allahu Akbar itu kan. Masih bisa berdiri dengan tegak ya. Walaupun hanya mungkin kurang dari 5 menit ya. Menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah gitu. Membaca surah Al-Fatihah, membaca Al-Quran, ruku, sujud ya. Itu kita syukuri itu, apalagi kemudian dilakukan berjamaah bersama dengan tetangga kita, bersama dengan anak istri kita, suami kita. Syukuri itu semua. Karena bisa jadi itu menjadi ciri ya, bahwa kita sedang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berbahagia. Sebagaimana Rasulullah katakan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beramallah kalian." Nah, itu tadi ya. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya, Rasulullah mengatakan, "Beramallah kalian." Ya. Ya, beramallah kalian karena semuanya ya, telah dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan untuknya. Kullun musayyarun lima khuliqalah. Ya. Segala sesuatu itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai takdir ketentuan yang telah diciptakan bagi dirinya. Nah, ini juga kita ingatkan kepada anak-anak kita. Nah, ya alhamdulillah kamu masih punya orang tua, punya papa, punya mama, punya abi, punya umi yang mau mengingatkan kamu untuk beriman kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, untuk mengerjakan puasa. Jangan marah-marah kalau abi, umi ya, ngingetin kamu sholat, ngingetin kamu puasa, masih harus bersyukur gitu ya. Masih ada punya orang tua kayak gitu ya, kita juga harus syukurin tuh ya. Punya orang tua yang masih mau mengingatkan seperti itu, karena bisa jadi kalau nggak ada mereka ya kita lupa ya. Dan berapa banyak orang tua di sana ya, yang kemudian mengabaikan ya, melalaikan hal itu kepada anak-anak mereka, nggak diingetin anaknya, dibiarkan anaknya lalai. Udah waktunya sholat dia cuek aja, malah bareng sama anaknya main game, padahal azan sudah berkumandang, gitu. Asik nonton sinetron, padahal azan sudah berkumandang. Banyak orang tua yang demikian, sehingga anak dan orang tuanya tenggelam di dalam kelalaian.
Jangan-jangan ya, itu nanti menjadi ciri bahwa ya, kita ditetapkan Allah sebagai orang yang sengsara, naudzubillah. Ya. Ini juga harus kita pahami. Kemudian Rasulullah SAW ya, setelah beliau mengatakan ya, beramalah kalian karena semua telah dimudahkan. Ya. Adapun golongan bahagia maka mereka dimudahkan untuk melakukan amalan golongan bahagia. Adapun golongan yang sengsara maka mereka dimudahkan untuk melakukan amalan golongan sengsara. Kemudian Rasulullah SAW membacakan penggalan surah Al-Lail dari ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10 ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan yang terbaik yaitu surga, kami akan melapangkan bagi jalan menuju kepada kebahagiaan. Sebaliknya adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, ya tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan balasan yang terbaik, maka kami akan memudahkannya menuju kepada kesengsaraan. Kesengsaraan. Auzubillahi min dzalik. Jadi kalau kembali kepada ini, ya, ciri orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang akan berbahagia masuk ke dalam surga adalah mereka yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Gampang memahami agama gitu ya. Jadi enggak banyak debat, kan ada orang yang kasih tahu ini loh dalilnya, dia masih ngeyel. Enggak mungkin begini-begini, susah. Tapi ada orang yang gampang. Ya, terima aja konsepnya sami'na wa ata'na. Oh begitu ya. Hilang ego, hilang apa, diterima saja. Kalau gampang saja seperti itu menerima kebaikan, hidayah, ya, menjalankan puasa, gampang ya menjalankan kebaikan, gampang aja ngeluarin uang, berapa perlunya ini buat bangun masjid, 500 juta Pak, nih, nah, gampang dia begitu. Maka ini ciri ya, ciri yang disebutkan Nabi sebagai orang yang ditakdirkan Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan Allah termasuk ke dalam kelompok orang yang akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Kebahagiaan dan kesengsaraan itu adalah amal yang telah dimudahkan bagi seorang hamba karena setiap hamba telah dimudahkan untuk melakukan itu semua. Kalau mudah kita melakukan amal soleh, maka insya Allah kita akan mudah untuk meraih kebahagiaan, dan insya Allah juga dengan itu kemudian Allah akan mentakdirkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang akan masuk ke dalam surganya. Nah, jadi siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa, beriman ya, kepada hari kiamat, ya, hari pembalasan, maka Allah akan menolongnya, memberikannya hidayah, menyampaikannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ilmu Allah telah lebih dulu mengetahui orang-orang yang beramal dan amalan yang dilakukannya. Salah seorang ulama telah membuat perumpamaan tentang itu. Dia mengatakan seorang ayah memiliki 2 orang anak. Anak yang satu rajin, ini kita berbicara logika ya, bagaimana melogikakan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Ini ada ulama mengatakan seorang ayah punya 2 anak, yang satu rajin ya, dan suka belajar, yang satu malas ya, dan nggak mau belajar begitu. Lalu kemudian sang ayah mengatakan kepada anak yang rajin, nah ini gitu, ini kan bahasa kita ya, bahasa kita. Yang punya anak 2, yang satu boleh kelihatan dah bagusnya gitu. Maka kemudian dengan santuinya kita akan mengatakan kepada anak ini, insya Allah ya, ini lagi ujian begitu kan, Abi besok nih penentuan nih, lulus nggak lulus ini ya, jadi tentara, jadi polisi, atau masuk kedokteran, atau masuk kampus mana. Nah, kan ngeluh di depan anaknya gitu, di depan ayahnya. Maka kemudian ayah ini karena tahu watak anaknya, tahu upaya usaha yang dilakukan anaknya, maka dengan mudah dia mengatakan, insya Allah kamu akan lulus dan aku akan memberimu hadiah. Belum ujian nih anak, hadiahnya udah dibeli. Karena yakin orang tua nih anak bakalan lulus. Dari mana keyakinan itu muncul itu? Karena itu tadi ya, dilihat anaknya memang rajin, dia tahu anaknya kayak gimana. Dan dia mengatakan kepada anaknya yang lain yang pemalas, kamu akan gagal dan aku akan memberimu hukuman atas kemalasan dan kelalaianmu. Udah disiapin hukumannya ya, cambuknya. Kalau dulu ikat pinggang ya. Orang dulu biasanya kalau mau nyambuk anak pakai ikat pinggang.
Nah, itu pakai ranting gitu ya, nah, pakai rotan. Ya, udah disiapkan padahal belum gagal, tapi sudah disiapkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian sang ayah memberitahukan kepada istrinya bahwa anak yang rajin kelak akan lulus dan anak yang lalai kelak akan gagal. Kemudian mereka berdua mengerjakan ujian dan akhirnya anak yang pertama lulus, sedangkan anak yang kedua gagal. Maka ketika anak yang lalai itu akan dihukum, dia mengatakan kepada ayahnya, "Mengapa ayah hendak menghukumku? Bukankah ayah tahu bahwasanya aku akan gagal? Maka apakah alasan ini bisa diterima? Nah, dan apakah ilmu sang ayah telah menyebabkannya gagal atau kelalaian anak sendiri?" Jadi kalau anaknya kemudian "Bapak kemarin udah ngomong saya bakalan gagal, lalu ternyata saya gagal, kenapa saya harus dihukum juga?" Nah, jadi hukuman itu jatuh karena kelalaian anak itu atau karena ilmunya ayah. Ini kalau kita mau mengatakan ngapain sih beramal, nggak mau bicara takdir gitu. Logikanya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dia dihukum karena kelalaiannya. Bukan dihukum karena ilmunya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dia adalah ahli neraka, dia adalah ahli surga, bukan. Tapi kelalaian kita sendirilah ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang datang. Tiap hari kita lihat orang meninggal, begitu zaman Covid misalnya. Tiap hari ada orang meninggal, ada musibah, ada bencana, tapi masih juga sibuk diri dengan maksiat. Lalu kemudian fairkah ketika kita dihadapkan dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Kenapa engkau siksa aku ya Allah?" Itu. Padahal semua sudah engkau takdirkan. Ya. Seolah-olah kita tidak diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal peringatan-peringatan itu telah datang dan kita saksikan. Ya. Ini yang kemudian kita harus pahami. Maka karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, amal soleh adalah indikasi bahwa seseorang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pertolongan. Sedangkan amal taleh, ya, kalau saleh kan baik ya, kalau amal taleh ya, adalah amal keji, adalah indikasi syiri bahwa seseorang itu mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian kita berlindung kepada Allah ya dari kehinaan yang disebutkan Allah tadi, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ciri kemuliaan, ya, ciri yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berbahagia. Insyaallah kita akan sambung ya pada tingkatan yang kedua tentang iman kepada kitab Lauhul Mahfuz, ya. Di mana di dalam kitab itu ada catatan semuanya. Ya, dari mulai kita nggak ada sampai kita ada itu sudah Allah catat. Dan kemana ujung kehidupan manusia, ya, one by one-nya, person by person-nya sudah Allah sebutkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Demikian sahabat Adam yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah berasal dari kelemahan, kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.